Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Selamat berjumpa kembali dengan Romo Antonius Dwi Cahyono, SWD. Terima kasih untuk Anda yang terus mendukung pewartaan Sabda Tuhan dengan menekan tombol subscribe pada channel ini dan juga membagikannya kepada yang lain. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda semua, sobat-sobat Lumen, dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sobat Lumen yang terkasih, kita semua pasti pernah mendengar atau mengalami kasus pertengkaran dalam keluarga. Ayah bertengkar dengan ibu, ibu atau ayah bertengkar dengan anak, atau anak yang satu bertengkar dengan anak yang lain. Bahkan dalam beberapa kasus bisa sampai terjadi pembunuhan. Motifnya juga bermacam-macam, mulai dari iri hati, sakit hati, tidak menurut pada orang tua, ada kekerasan dalam rumah tangga, tidak tahu tata krama, dan sebagainya. Lalu bagaimana kita seharusnya bersikap dalam hidup ini? Mari kita mendengarkan Sabda Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berdoa dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa,
Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan mari kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Lumen yang terkasih, sabda Tuhan yang baru saja kita dengar seringkali dikenal dengan judul perumpamaan anak yang hilang. Akan tetapi sebenarnya sabda Tuhan ini lebih ingin menonjolkan belas kasih seorang Bapa. Bapa yang sangat mencintai anak-anaknya. Dan itulah sebenarnya yang dilakukan Tuhan terhadap kita sebagai anak-anaknya. Akan tetapi, bagaimana perlakuan kedua anak ini? Anak yang sulung tampaknya adalah anak yang baik, anak yang selalu taat dan patuh pada orang tuanya, dan mengerjakan semua pekerjaan yang dipercayakan padanya. Sementara adiknya, anak bungsu, justru bersikap kurang ajar terhadap orang tuanya, karena meminta warisan sebelum orang tuanya meninggal. Seorang anak yang mungkin bisa dikatakan sebagai anak durhaka. Dan setelah mendapatkan apa yang menjadi bagiannya, dia berpesta pora hingga akhirnya dia jatuh melarat. Dalam situasi ini, anak bungsu baru menyadari bahwa hidup bersama orang tua masih jauh lebih enak. Maka dia memutuskan untuk kembali ke rumah ayahnya. Sobat Lumen yang terkasih, disinilah kita melihat hati seorang bapa yang sangat menyayangi anaknya. Bapa ini menerima anaknya dengan sukacita dan merayakannya dengan pesta meriah. Inilah satu gambaran dari Tuhan yang berbelas kasih dan mau menerima kembali orang-orang yang berdosa. Tuhan sangat bersukacita kalau anak-anaknya, sekalipun dia sudah berbuat dosa,
tetapi mau kembali kepadanya. Semoga di masa Prapaskah ini kita juga bisa membuka hati kepada orang-orang yang selama ini dianggap sebagai sampah masyarakat. Hati Tuhan yang penuh belas kasih telah merangkul kembali orang-orang berdosa untuk masuk dalam perjamuan surgawi. Cayo!